Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sobat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu berharap mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam sebuah konten yang diberi nama Ngombe Dawet, ngobrol moderasi beragama dakwah lewat internet, yang dibandingani oleh penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Pada kesempatan hari ini kami akan mengupas tentang Idul Adha, apa dan bagaimana. Sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sering terjadi berbagai macam perbedaan dan juga masalah-masalah yang lainnya, kita akan kupas tuntas bersama. Dan pada kesempatan hari ini saya akan bersama dengan beliau yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Husni Fakih selaku penyuluh agama Islam non-PNS kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Beliau ini adalah seorang yang cukup super sibuk karena biasa ketemu di dakwah di media sosialnya, dan juga seringkali ketemu di gereja, pernah di wihara di Kelenteng, karena beliau juga merupakan anggota FKUB dan juga beliau Badan Hisab Ru'yah dan juga di MUI. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai Husni Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, enggak sehat. Ini saya ngerepoti waktunya jenengan Pak Kiai. Karena ada yang kami bahas, kami kupas tuntaskan ya dengan panjenengan selaku yang saya anggap sebagai penyuluh agama yang berkompeten juga. Nah, karena saya lihat kegiatan panjenengan ngaji di media sosial, kemudian tadi ini kan dari Pondok Ribat juga ya, ya. Alhamdulillah. Gini Pak Kiai, ini sebenarnya terjadi dari tahun ke tahun sebenarnya, seperti tahun yang lalu, tahun sebelumnya, terkait dengan perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha. Ini tahun 2023, 1444 Hijriah di Indonesia kan juga berbeda. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, kan begitu ya. Iya, betul. Kenapa begitu Pak Kiai? Gitu maksud saya. Terima kasih atas pertanyaan. Memang masalah ini selalu terjadi kalau ada perbedaan. Terutama juga tidak hanya di Idul Adha, Idul Fitri juga ada perbedaan. Betul. Jadi faktor perbedaan itu yang pertama secara umum, baik Idul Fitri atau Adha, itu karena ada perbedaan pegangan. Semisal contoh, untuk orang Ormas Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal. Artinya apa? Artinya kalau sudah hilal itu berada di atas ufuk, walaupun kurang dari satu, yang penting wujud, walaupun tidak mungkin untuk diruyah, mereka berani menanggalkan satu. Ini Muhammadiyah. Oh gitu, ya. Kalau kita sebagai orang Nahdliyin itu istiqomah dengan menggunakan ru'yatul hilal, sesuai dengan sabda Rasulullah, summu li ru'yati wa aftiru ru'yati, berpuasalah karena ada ru'yah dan berbukalah karena ada ru'yah. Kalau memang ada yang berhasil di Indonesia, walaupun satu, yang penting ada saksinya, itu bisa ditanggalkan dari tanggal 1, baik di bulan Syawal, Ramadan ataupun bulan Dzulhijjah. Nah, seperti pada bulan Dzulhijjah ini
itu kami juga ru'yah Oh gitu. di Pantai Alam Indah, ketepatan di sana bertemu sama tim ru'yah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ya. Karena kami yakin tidak bisa diruyah, karena memang harapan kami itu untuk Kabupaten Tegal atau Kota Madya Tegal itu ya paling banter 1 derajat, paling banter 1 derajat. Secara akal 1 derajat itu sulit untuk diruyah, ya sulit untuk diruyah. Sedangkan sekarang yang dipegang oleh pemerintah, Kementerian Agama, itu malah akan lebih menjauh, karena dulu 2 derajat, ya sekarang enggak, minimal 3 derajat, 3 derajat. elongasinya 6,4 derajat. Berarti sebelum di ru'yah itu sebenarnya Sudah bisa diketahui. sudah dihitung dulu. Iya, gitu, dihitung kan? dulu Iya. secara hisab. Oh, iya, Ya, secara hisab dihitung dulu. Itu kalau secara pemerintah itu minimal 3 derajat, derajat. elongasinya 6,4 derajat. Kalau ini jelas jauh, tidak mungkin. Yang kedua, ditinjau dari arti istilah Arafah. Kalau mereka mengatakan bahwa setiap Arafah itu harus bersamaan dengan Arafah, wukuf di Arafah. Ini sebagian tokoh masyarakat mengatakan ya puasnya harus dengan Arafah di sana, di sana. wukuf di sana. Memang untuk bulan ini, untuk Saudi Arabia memang di atas 3 irtifaknya, sehingga bisa diruyah. Sedangkan kita jauh. Kenapa kok beda? Karena antara Saudi dengan kita jauh sekali. Iya. Iya, wong jamnya saja ada kurang 4 jam. Posisinya kan Iya. di sebelah sana gitu Sedangkan ya. Saudi sebelah barat, sedangkan namanya bulan itu muncul dari barat Dari ke barat. atas. Oh iya. Beda dengan untuk jam-jam matahari, itu jelas dahulu Indonesia daripada Saudi, karena matahari dari timur ke barat. Barat. Oh iya. Lah, ulama-ulama mengatakan bahwasanya yang namanya puasa Arafah itu sesuai dengan wukuf di Arafah. Itu ya walaupun sebetulnya dalam dasar kitab tidak ada. Oh gitu. Yang mana kita tahu bahwa Rasulullah haji cuma 1 kali, dan di samping itu haji wada, itu sekitar akhir 10 Hijriah. Sedangkan sebelumnya Rasulullah ketika Hijriah, 2 Hijriah itu baru sudah memerintahkan umatnya untuk melakukan puasa Arafah. Seperti riwayat dari Ummul Fadl bintil Haris, ikhtalafu nasun indaha yauma Arafah fi saumin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dhum huwa shaimun. Wa qala ba'dhum laisa bi shaimin. Farsaltu ilaih biqadamin labanin wa waqifun ala bairihi fasyaribahu. Itu suatu ketika kata Ummul Fadl bintil Haris mengatakan para sahabat berbeda tentang masalah pada Yaumul Arafah. Ini Nabi puasa apa ora? Cara bahasa sininya. Sebagian sahabat mengatakan yang Nabi berpuasa, sebagian tidak. Akhirnya Ummul Fadl bintil Haris mengutus pada orang memberikan minuman susu. Ternyata Rasulullah minumnya. Oh, berarti waktu itu Rasulullah tidak puasa. Lah, dari kalimat kata Al-Hafidz Ibnul Hajar, dari kalimat Somin Nabi itu menunjukkan yus'iru, hadza yus'iru ana yauma Arafah ma'rufun wa mu'tad bihim. Artinya apa? Sejak dulu masalah puasa Arafah itu sudah dikenal dan sudah biasa para sahabat bersama Rasulullah itu makan puasa, walaupun syariat wukuf di Arafah belum ada, belum wujud. Ini loh. Jadi arti Arafah itu bukan berarti Arafah nama tempat, bukan. Tapi diambil ketika Nabi Ibrahim alaihissalam malam 8 beliau mimpi disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Setelah bangun, Nabi Ibrahim berpikir dan agak ragu, ini dari Allah atau dari setan? Maka dikatakan tarwiyah. Lah malamnya lagi bermimpi seperti itu, diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Mimpi yang sama ya? Iya, yang sama. Lah ketika itulah
Nabi Ibrahim ngerti dan yakin ini dari Allah, maka dikatakan Arafah. Ya, Arafah kan tahu. Ya, Arafah ngerti. Arafah. Arafah, iya gitu loh. Bukan Arafah gitu. Bukan, ya Arafah. Ya Arafah. Tapi dengan kejadian seperti itu maka para sahabat peserta Nabi itu setiap tanggal Dzulhijjah itu melaksanakan puasa Arafah gitu loh. Nah, seandainya saja umpama kok kita harus sesuai ketika orang haji itu wukuf di Arafah, kita harus berpuasa. Iya, itu yang Ya, kita harus berpuasa. Coba kita bayangkan, ketika orang haji sedang wukuf di Arafah, di sini jam berapa? Di sana jam 12, di sini jam 4. Berarti puasa jam 4, 2 jam saja sampai jam 6. Iya. Apalagi di ras Australia. Oh gitu, gitu. Dari Australia ke sana Lebih jauh. Dia enggak dapat bagian apa-apa kalau mengatakan puasa harus bersama dengan wukufnya orang haji di Arafah. Itu secara akal kan tidak masuk, gitu loh. Yang viral di para netizen kan gitu. Iya, seperti itu. Gampang saja gitu kan. Ketika di sana lagi wukuf, berarti besoknya Idul Adha kan begitu. Padahal dalam masalah berpuasa, ya, ini pernah terjadi. Ummul Fadl perintah kepada siapa itu Quraib untuk ke Muawiyah, tempatnya di Syam. Quraib itu ke sana atas perintahnya Ummul Fadl untuk memenuhi hajat-hajatnya, kebutuhannya. Terus ketika itu beliau melihat hilal pada waktu malam Jumat. Akhirnya beliau dan para teman-teman itu puasa, ya, puasa Ramadan itu, waktu Ramadan puasa. Setelah pulang ke Madinah, ketemu sama Abdullah bin Abbas. Dia bilang, saya turun ya di sana kapan? Malam Jumat. Loh, kalau saya sini malam Sabtu. Berarti ya malam Jumat harus puasa. Kalau saya Sabtu puasanya. Terus Quraib itu bilang, ya dong dibersamaan aja. Oh, enggak bisa. Perintahnya Rasul seperti ini, gitu loh. Oh iya. Mana yang ru'yah itu puasa, yang belum ru'yah jangan. Ini perintah Rasul, kata Abdullah bin Abbas, gitu loh. Maka yang namanya puasa itu tergantung daerah masing-masing. Maka ada istilah matla, ada. Ya, tempatnya kan beda-beda tempat untuk ya, antara daerah barat dengan ini kan beda, gitu loh. Maka wajar umpama kok sewaktu-waktu Saudi Arabia dengan Indonesia berbeda, itu wajar. Dan karena di sana lebih awal, mereka gitu lebih ya. awal karena lebih dekat dengan bulan, karena bulan dari barat ke atas, itu loh. Jadi tidak masalah, apalagi perintah Rasulullah sumu liruyati wa aftiru liruyati. Nah sekarang gini Pak Kiai, di Indonesia itu kan besok Rebo ada yang Idul Adha, Ya. Kamis kan juga ada. Iya, betul. Dengan dasar mereka masing-masing itu berarti tidak ada yang salah dong Pak Kiai. Ya, kita harus saling menghormati pemahaman atau keyakinan mereka. Kita jangan menyalahkan, biarlah mereka melakukan apa yang dia yakini. Ya, jangan kita salahkan. Yang kita salahkan orang yang tidak ikut puasa, tidak ikut korban padahal kaya. Ini yang perlu disalahkan. Ya sudah kaya tidak ikut korban, ya. Ini yang perlu disalahkan. Iya, nah itu lanjut Pak Kiai, yang disalahkan itu yang kaya mampu tapi dia tidak mau berkorban, berkurban gitu Pak Kiai. Nah, tapi gini Pak Kiai, kurban itu kan kesunahan. Betul. Dan umpamanya dia beranggapan bahwa saya sudah pernah kurban, jadi sudah sekali saja, itu bagaimana Pak Kiai? Iya, siap. Jadi gini, memang Rasulullah mengatakan salah satu lil faraid walakum tatawu al-witru wan nahar wa sholatud duha. Nabi mengatakan ada 3 perkara yang bagi saya adalah wajib, bagi kamu yakni umat adalah sunnah. Jadi yang pertama sholat witir. Witir wajib bagi Rasul, bagi kita sunnah. Yang kedua an-nahr. Ya, nahr itu artinya Pak memilih korban. Itu wajib bagi Rasul, untuk kita sunnah. Yang ketiga sholat duha. Sholat duha wajib bagi Rasul, kita sunnah. Tapi perlu diingat, kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, inna ala ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hei manusia, sesungguhnya setiap satu keluarga setiap tahun ayo disuruh untuk kurban. Yang kedua, ancaman yang kedua yang mengerikan, ya, yang mengerikan adalah kalimat-kalimat yang mengatakan wa man kana lausa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan,
punya uang untuk membeli kambing untuk berkorban, tidak mau berkorban, dah halayak korban musolana, wis jangan mendekati musola kita. Musola kita pakainya musola kita. Ini keras Rasulullah. Cara kasar semana, sholat nang kelenteng semana, sholat di gereja semana, Bisa sembahyang. Orang sembahyang kene wis. Ini suatu ya suatu dawuh atau himbauan yang sangat keras dari Rasulullah kepada kita. Nah, kita kan harus tahu korban adalah merupakan kendaraan akhirat menuju surga. Kendaraan akhirat menuju surga. Lah, sedangkan kita di alam dunia kan juga punya kendaraan, punya motor, punya mobil. Lah, setiap tahun juga bayar pajak atau tidak? Kan bayar loh ya. Terus kita tidak ada yang berani untuk tidak bayar loh. Kecuali sing dablek. Kecuali sing dablek ya. Iya. Iya, apa mana mobil Innova 4 juta. Apanya di atasnya sampai 10 juta. Ya, Avanza paling 2 juta. Ya. Ini setiap tahun bayar. Ini padahal mobil hanya di dunia. Sedangkan korban adalah kendaraan untuk akhirat menuju ke surga. Masa tidak mau bayar? Di sisi lain, orang yang berkorban berarti menunjukkan dia bersyukur kepada Allah. Diberi kelonggaran rezeki yang jembar, bersyukur. Ini menunjukkan dia betul-betul terima kasih kepada Allah. Kok orang sudah kaya, tidak mau korban. Ini menunjukkan orang yang bakhil dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Loh, di make penah kok. Terus jangan khawatir, korban tidak akan memiskinkan Anda. Malah justru dengan sering korban, Anda akan tambah kaya. Dengan tegas Allah menerima in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabil syadid. Siapa sing syukur ya akan ditambah rezekinya, tambah rezekinya. Makanya ayo korban, jangan takut miskin, jangan. Jangan. Bukti syukur Bukti syukur kita kepada Allah. Maka eman-eman lah kalau orang tidak korban. Secara kasarnya kok motor kok nggak dipajeki hangus nanti mobilnya. Begitu juga loh, walaupun panjangan mengatakan tahun kemarin sudah korban, bisa-bisa hangus korban yang kemarin-kemarin itu. Iya, akan hangus. Di sana nggak punya kendaraan. Itu bisa seperti itu, gitu loh. Karena bakhilnya. Kurban nih Pak Kiai, saya masuk ke esensinya lagi. Iya. Pemahaman di masyarakat itu ada yang begini. Kalau orang yang berkurban itu dia memiliki sepertiga hak dari daging kurbannya. Iya. Kemudian itu sudah sesuai dengan syariat apa enggak? Terkait dengan itu loh. Betul. Sepertiga gitu. Jadi memang dalam kitab fikih itu dalam cara pembagian korban itu dibagi 3. Sepertiga untuk orang yang korban, sepertiga untuk tetangga dan kerabat yang mampu terutama, sepertiga untuk fakir miskin. Ini bukan berarti merupakan suatu kewajiban, tidak. Bahkan yang paling baik orang yang korban hanya 1 puluk. 1 puluk berarti berapa? Saplokan lah secara kasarnya. Nah, itu yang paling baik. Oh gitu. Iya. Nggak usah mengharap dagingnya, tidak usah, itu yang paling baik. Ini seandainya korbannya korban sunnah. Oh iya. Beda kalau korban wajib, korban nazar. Ini tidak boleh orang yang korban untuk mengambil daging. Sedikit pun tidak boleh. Walaupun tadi sepuluk itu tidak boleh. Ya. Ini kalau korban wajib. Korban wajib itu korban nazar. Sedangkan korban nazar ada 2 macam. Ada nadron hakikian, ada nadron hukmian. Nadron hakikian itu apa? Nazar yang kita ketahui, saya nazar ini mau korban, demi Allah saya mau korban, ini nazar hakikian. Kalau nazar hukman itu seandainya panjenengan nggak wedus, ya, Bang Yusuf untuk apa? Ini untuk korbanku. Ini sudah dikatakan nazar hukman, maka wajib korbannya dan konsekuensinya bagi yang korban tidak boleh memakan dagingnya, dan daging korban hanya untuk fukor wal masakin. Ini yang paling berat untuk panitia, fukor dan masakin. Ya. Makanya memang ada ulama yang lebih toleran, yaitu ulama Imam Ad-Ra'i. Itu termasuk dari Ashabi Syafi'i, ya, dari Ashabi Syafi'i itu mengatakan ya tergantung niatnya. Tanya maksudnya korban wajib apa ora? Oh jam sunah, waktu itu awam orang ngerti. Nah itu bisa masuk terhadap korban sunnah. Korban itu antara sunnah dan wajib itu kayaknya benang tipis sebagai. Iya. Itu namanya geret wedus saja ditanyakan. Di korbanku, korban aku itu sudah dikatakan masuk nazar wajib. Nah, sekarang gini, banyak pola-pola di masyarakat. Contoh nih tabungan itu pun udah
Iya. punya niat itu kan? Iya, Kak. Atau arisan atau Iya, bagaimana iya, itu iya, gimana Mbak? Kalau itu bukan termasuk wajib, belum. Oh, belum. Ya, tabungan. Karena yang wajib itu ketika barangnya ada. Oh, barang maksudnya wujud binatangnya itu Oh, ada. iya, iya. Itu kan gitu belum ya. ada. Tapi memang berarti cara niat Ya, niat gini iyalah. saja ya Pak, ya, berarti untuk bukan menyiasati tapi untuk lebih berhati-hati. Nah, Ini kurban sunnah saya, gitu bilangnya, Gitu ya? untuk lebih hati-hati. Oh, Ini oke, kurban oke, oke. sunnah saya. iya ini yang berarti yang tadi perhitungan sepertiga dari Iya. daging itu cara apa ya? Bagian Cara maksimal, bagian maksimal gitu ya. Dan sebagian ulama sih enggak sih, bagian separuh juga ada yang mengatakan Oh, boleh. ada. Iya, ambil separuh, cuma kan terlalu. Iya. Ya, masa korban separuh cukup ambil. Oleh apa? Iya, terlalu itu namanya. Ya. Iya, iya. Yang orang pakai niat korban ya. Kalau seperti kan gini, kalau sepertiga apa tadi satu Puluk. puluk saja paling tidak itu sudah paling bagus segitu, Mengambil gitu berkah itu ya. Paling tidak berarti aturan sepertiga itu sebenarnya memang di kitab ada. Iya, boleh lah. Hanya itu kadar maksimal lah, Kadar gitu maksimal, kan. iya. Kadar maksimal dari. Nah, begini Pak Kiai, lagi terkait dengan masalah kurban ya. Dalam hal ini kan ada di masyarakat kadang gini, keder mau akikoh dulu apa kurban dulu gitu. Iya. Saya tanya dulu, itu maksud akikoh yang diakikoh siapa, yang mengakikoh siapa? Iya, umpamanya si iya anak ini mau di kayak saya wis umpamanya gitu, Pak. Saya dulu umpamanya belum diakikohi oleh orang tua karena ekonomi gitu. Iya, kan. iya. Nah, begitu giliran ini mau kurban gitu ya. Kira-kira pan kurban dulu apa akikoh dulu ya? Mana yang perlu di Ya, oke. atau jangan-jangan barangkali boleh dua-duanya tapi Ya, ya akikoh, bisa. akikoh gitu. Ini, Gimana? jadi keterangan lengkapnya begini. Yang namanya akikoh itu sebetulnya pertama khitabnya kepada orang tua. Orang tua ketika melahirkan anak dianjurkan untuk mengakikoi anaknya. Ya. Ya, ini sunnah muakkad ini. Sedangkan ketika anak itu sudah besar, terus dia belum diakikoi, terus ingin mengakikoi sendiri, itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan jawa saja. Seandainya adanya kami ketika pas hari Idul Adha, ya ini pan korban, pan akikoh. Ya, ini lebih utama korban karena korban adalah sunnah muakkad. Sedangkan akikoh untuk dirinya sendiri adalah ada yang mengatakan jawas, ada yang mengatakan sunnah biasa. Oh, karena untuk dirinya Untuk dirinya sendiri. Beda kalau seandainya jenengan punya anak pas hari Yaumun Nahr, ya itu lebih dahulu mengakui anaknya. Oh iya iya. Gitu loh. Nah, di samping itu dalam kitab Akhlakul Makarim karangan Syekh Ridho, ya Syekh Ridhoddin mengatakan fa'ilan bi'aqqa anhu wa doha anhu faqad ajadhul udhiyah. Artinya apa? Umpama jenengan korban durung diakui, durung diakikoi, tapi jenengan korban untuk sendiri, maka korban itu sudah mencukupi akikoh. Oh iya iya. Itu pertama. Yang kedua, pendapatnya Imam Romli, ya pendapatnya Imam Romli itu mengatakan bahwa kambing satu diniati akikah dari korban itu cukup. Pendapatnya Imam Romli. Begitu juga pendapatnya mazhab Hambali dan Hanafiyah itu mengatakan cukup. Kalau Malikiyah tidak cukup. Kalau Ibnu Hajar tidak cukup. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan cukup ada, mengatakan cukup juga ada, gitu. Yang melulu cukup ya orang apa-apa. Atau tadi pendapatnya dalam kitab Akhlakul Makarim, ya pendapatnya Ridhoddin, ya itu mengatakan umpama orang kok belum akikah terus korban, maka korban itu sudah cukup untuk mengakikahnya dari akikah. Untuk dirinya sendiri Iya. ya. Iya, karena tadi namanya akikah memang ya orang tua Orang tua seharusnya gitu, yang cuma kan kita berani. nggak tahu kondisi ekonomi itu gimana dulunya. Lah, kalau boleh nggak pakai umpamanya kurban, saya kurban tapi bahasanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal gitu. Oh ya, masalah kurban untuk orang tua yang sudah meninggal itu memang antara ulama khilaf. Tapi yang banyak Syafi'iyah itu tidak boleh, kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat. Dan seandainya dilakukan, ya itu juga semestinya bagi yang korban itu tidak boleh makan. Dan tasarrufnya kepada fakir miskin. Miskin ya. Tasarruf fakir miskin. Tapi ada sih
pendapat ulama yang memperbolehkan ada, yaitu Imam Subki bila mengatakan boleh, syaratnya yang korban adalah ahli warisnya sendiri, syaratnya. Gitu ya. Itu betul Imam Subki itu ada yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan korban untuk orang mati walaupun tanpa wasiat, itu alasannya sama seperti sedekah. Alasannya sama seperti Sedekah sedekah, gitu ya. itu loh, atas Dan nama. boleh sedekah atas nama untuk orang yang sudah meninggal kan. Untuk menghindari dari perbedaan tersebut, jangan bisa wis kayak korban nyong saya, ganjarannya untuk orang tua. Iya, itu loh. Itu Untuk menjaga, kan boleh kayak iya, gitu ya. seperti itu. Nah, gini Pak Kiai, yang tadi terkait dengan untuk orang yang sudah meninggal, saya kira kita juga sudah memahami, walaupun kadang kan di masyarakat pemahamannya ya macam-macam, Iya. gitu kan ya. Nah, ini alhamdulillah sudah cukup jelas, cukup terang terkait dengan ibadah kurban, dengan apa namanya tadi Idul Adha lah. Ini gini, terkait dengan tadi, mudah-mudahan sih memang bisa dipahami masyarakat antara kurban sunnah dan kurban Wajib. wajib. Tadi sudah ibaratnya niatnya ini niat sunnah. Lah ini yang berat, ini yang panitia, Pak. Ya, iya. Mamanya apakah perlu ditanyakan ke kurban apa gitu kan, mana kurban wajib? Kalau kurban wajib kan tadi pentasarufannya untuk Beda, fakir miskin. hanya untuk fakir miskin. Lah itu iya, berarti apakah harus ditanyakan? Karena kan pentasarufannya harus dipisahkan kayak gitu, Pak. Iya, makanya ya kalau untuk memancing jawaban yang benar, ya kurban sunnah ya. Mau tanya loh. Oh iya. Mau tanya. Berarti Ini kurban tanya sunnah tapi ya. langsung ada jawaban. Iya, itu sunnah ya. Iya, iya. Untuk mempermudah memancing itu tidak salah gitu loh. Ini kurban sunnah ya. Itu kalau mau bertanya seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau mau Oke. bertanya. Supaya jelas dan apa namanya panitia tidak bingung Ragu-ragu, gitu kan, ya. iya. Kadang kan panitia juga sekedar pokoknya jadi panitia gitu kan ya. penting bagi ya, gitu. Iya. Sedangkan yang dibagi kalau memang nantinya apa ternyata kurban wajib, Wajib, iya. kan berat gitu kan. Ada konsekuensi tersendiri. Nah, ini Pak Kiai. Satu lagi yang kadang-kadang di kepanitiaan kadang-kadang juga bikin ribut ya. Ada yang menyampaikan terkait dengan kulit kurban gitu kan. Belum apa-apa kan kadang-kadang ada bakul-bakul kulit yang sudah nganyang gitu Iya, kan lah. tanya berapa kulitnya. Iya, kulit tendi lah itu pada akhirnya kan ada proses jual beli. beli, Sedangkan itu kan pemahaman saya itu kan juga tidak diperbolehkan. Iya, Itu bagaimana sebenarnya bagaimana Pak? Jadi kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamba'a jildal udhiyati fala udhiyatalah." Siapa orang yang menjual kulit korban maka korbannya nggak sah. Kitab ini adalah kepada orang yang korban dan orang yang dipasrahi mengurusi korban, yaitu panitia. Jadi untuk orang yang korban dan panitia itu tidak boleh menjual kulit. Yang boleh menjual kulit adalah fuqara wal masakin. Ini loh. Jadi fakir miskin. Maka perlu diingat bahwa korban itu sejatinya untuk membahagiakan orang-orang fakir miskin terutama. Ya, jarang makan daging. Iya. Ya, makannya malah gembus. Sate jamur bisa. Ya, itu sate kambing ya. Apa mana untuk sampai lemu ya. Orang mungkin loh ya. Cuma panitia harus tahu bahwa korban adalah merupakan suatu hari raya orang fakir miskin, rasa begitulah. Sehingga mestinya ya kulit-kulit itu dengan kesadaran dirinya sendiri, ayo berikan kepada fakir. Kepada fakir. Diserahkan saja gitu. Serahkan langsung ditamlikan. Ini untuk kamu. Terus mau dibeli, silahkan, mau dijual silahkan. Makanya sebetulnya mudah, umpama ya secara kasarnya panitia pengen oleh duit, umpama kurang modal, ya kan ketika ada orang yang biasa mengambil kulit datang, takon berapa harganya? Oh, kulit kambing yang gibas 70, sedangkan yang Jawa 30. Iya. Nah, kalau kulit sapi yang besar 200, kan sudah tahu harganya ya. Nah, maka ketika dia akan membagikan kulit kepada fakir miskin, ya mama kambing satu setiap orang, ini untuk kamu. Kalau kulit sapi karena harganya mahal bisa 5 orang untuk kamu. Nah, itu kan sudah dimiliki ya. Oh iya, terima kasih.
orang pandidol, ketahuannya. Oh, iya. Orang pandidol, pandidol loh. Iki tak tuku ya 30, tak tuku ya sing kulit gibas tak tuku 40 ya. Iya semua kena tuku beras umpama. Boleh. Dibeli panitia. Dibeli panitia boleh. Oh iya iya. Kan panitia menjual kepada orang yang tadi itu yang pengumpul Oh, itu. iya, Itu iya, boleh. Tapi boleh. saya harus dimiliki dulu oleh sang fakir miskin. Ya. Iya iya. Iya. Fakir miskin boleh menjual kepada siapapun boleh, kepada panitia boleh, kepada penjual siapapun boleh. Bebas ya. Iya. Jadi yang hanya sekali lagi yang hanya berhak untuk menjual kulit atau kepala atau apa hanya fakir miskin. Daging hanya fakir miskin. Maka memberi kepada orang kaya hanya hadiah. Tidak boleh dijual belikan. Kalau orang sugih ngadol daging korban tidak boleh. Ya kayak anu temen apa jenenge pelit temen itu kena karo sing ora duwe ya. Umpamane sing diwehi bakul bakso terus nggawe bakso gimana Kiai boleh Enggak enggak? apa-apa diberi kok. Iya ya. Karena tukang bakso njaluk gratis. Iya berarti masalah penjualan itu ya memang ya banyak cara lah supaya Iya. yang sebenarnya memang harusnya diberikan kepada fakir miskin. fakir miskin semuanya, entah itu kulit entah itu apa gitu ya. Yes. Ya jadi cukup jelas lah ketika di masyarakat kan mesti kalau hidup teka ini panitia kan bingung ini ya. Lah umpamanya hanya sekedar minjem orang untuk menjualkan ya. Tidak bisa kalau nggak ditampilkan, harus tampilkan dulu, harus dimiliki sempurna oleh fakir miskin dulu. Oh gitu. Kalau itu di dunia hanya menolong aja Anda boleh. Harus dimiliki dulu Yang oleh pasti fakir harus miskin. dimiliki secara Iya. sah gitu ya. Iya. Ada angket di situ kan Iya, kayak ada ngokon. ngokon, iya. Tapi kalau umpamanya bukan mandidul mana gitu kan ada pemaksaan gitu Pak Kiai. Terus nawari memaksa. Nawari, Harus bukan. terus ya itu Oh, paksaan. iya. Kalimat harus ya. Itu kudu marinya ngono ya itu Kalimat pemaksaannya. kudu itu paksaan. Oke. Baik Pak Kiai, ini saya terima kasih sekali Iya, sama-sama. penjelasan yang sudah diberikan oleh panjenengan. Saya kira cukup jelas lah ada jawaban-jawaban tadi yang bisa disampaikan oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami terkait dengan perbedaan. Iya. Ya memang biasa begitu. Biasa, Dan di zaman ya, dulu gitu ya. Kemudian yang netizen bilang tinggal ngitung wukufnya tanggal berapa, berarti sini ya itu kan ada ya maklum lah kalau netizen itu juga terkadang belum memahami ya. yang sampai ke situ. Terima kasih Pak Kiai. Sama. Baik, sobat religi yang kami hormati, obrolan yang cukup singkat, cukup ringan, kita membahas tentang Idul Adha pada kesempatan hari ini sudah selesai ya, cukup bisa dipahami untuk kita bersama. Mudah-mudahan sobat religi dengan kegiatan yang pada kesempatan hari ini kita punya konten ngombe dawet ya dari penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tegal, mudah-mudahan bisa berlanjut pada episode berikutnya. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.